Satu dua tes. Tes 1 2 tes.
Tes, tes 1, 2. Shalom. Salam sejahtera, salam bahagia bagi kita sekalian yang sudah hadir dalam ibadah pendalaman Alkitab hari ini Rabu 5 Oktober 2022. Bagi yang mengikuti ibadah ini secara online, baik langsung dan tunda, kami ucapkan selamat bergabung. Bisa diberitahu kepada teman dan keluarga supaya mereka juga bisa mendengar firman Tuhan hari ini, PA mengenai kitab Wahyu. Kita pakai berdiri. Ajaib Tuhan. Kami dengan segenap hati dan telah memberikan putranya yang tunggal Tuhan Yesus menjadi juru selamat kami, tabib bagi kami, penolong bagi kami, memberi kepada kami damai sejahtera lewat putramu yang tunggal. Inilah kami yang sudah hadir dalam bait-Mu. Kuduskanlah kami semua. Kuduskan ruangan ini. Oh
oleh kuasa-Mu Tuhan. Kau kuduskan semua. Oleh darah Yesus Engkau kuduskan kami, sehingga kami layak berjumpa dengan Engkau, menikmati persekutuan yang indah dan manis bersama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami usir anasir kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan keluar dari tempat ini, dari pikiran dan hati kami. Darah Yesus menguduskan. Biarlah kami kudus di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada kesudahannya. Amin. Silakan. Kalau bunyi sangkakala, yang terakhir, ketujuh, di mana orang yang mati dibangkitkan, yang hidup diubah sekejap mata. Kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus, berbakti dengan senang. Medley berbakti. Ya, kita pakai begitu. Berbakti beribadah itu besarlah labanya. Ya, namanya ibadah itu perjuangan. Ya, ada yang datang dari jauh, ada yang dari dekat, ada yang menghadapi mungkin harus naik angkot, ya, jalan kaki atau kendaraan lain. Tapi itulah namanya perjuangan. Ya. Dalam nama Yesus, Yesus itulah satu-satunya. Dalam nama
mana? Di surga. Kalau upah di surga itu artinya abadi. Ya, semua yang di dunia tidak ada yang abadi. Ya, semua akan hilang lenyap, bahkan langit pun akan digulung seperti gulungan kitab. Tetapi yang kekal adalah kerajaan surga. Nyanyian terakhir, lingkupiku. Kita pakai berdiri. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tegar Kau Allahku. Ikutiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tegar Kau Allah. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, tibalah waktunya bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Suara Allah yang manis dan lembut, yang bisa memberikan kepada kami kekuatan baru, pengharapan yang berlimpah-limpah, damai sejahtera di tengah dunia yang sedang bergelora. Tetapi kami yang datang beribadah akan menikmati damai yang dari Tuhan. Damai yang Tuhan beri kepada kami bukan seperti damai yang diberikan oleh dunia. Damai sejahtera-Mu akan tinggal dalam hati kami. Apapun yang terjadi atas dunia ini, sebab janji-Mu adalah penyertaan perlindungan, sehingga tidak ada yang membahayakan hidup kami. Berfirmanlah, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, kita ibadah pendalaman Alkitab, ya. Pendalaman Alkitab membahas kitab Wahyu. Alkitab itu dibagi dua. Satu namanya Perjanjian Lama, 39 buku. Baru yang kedua Perjanjian Baru, jumlahnya itu 27 buku. Jadi kalau dijumlah semua 66. Sama seperti meja roti ini, ya, ada meja roti, ada di sini 66 buku.
dari Kejadian sampai Wahyu. Dan kitab Wahyu, ya kalau Kejadian itu awal permulaan segala sesuatu, dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan ciptakan lewat firman Tuhan. Ya, semua lewat firman Tuhan. Dan kemudian perjanjian lama itu nubuatan. Nubuat itu artinya memberitahukan apa-apa yang belum terjadi. Itu namanya nubuatan. Dinubuatkan dalam perjanjian lama, digenapi dalam perjanjian baru. Dinubuatkan itu contoh bahwa Yesus akan datang, ya, menjadi juru selamat. Yesus lahir menjadi juru selamat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Itulah Natal. Natal itu artinya lahir. Ya, kelahiran, di mana Allah menjadi manusia. Manusia tidak bisa menjadi Allah. Ya, tapi Allah bisa menjadi manusia. Dia manusia 100%. Allah 100%. Jadi 100% dia manusia, 100% menjadi Allah. Allah itu maha kuasa. Manusia itu ada namanya perasaan. Nah, ada perasaan. Bagaimana kalau saudara dipukul orang? Kerasa nggak? Kerasa. Kalau dikata-katain orang, diomongin orang, kalau yang positif ya masih bagus. Orangnya mah bagus. Orangnya mah. Tapi kalau sibuk, orangnya mah sebal. Nah, itu contoh ya. Nah, manusia itu punya perasaan. Ya, begitu juga Tuhan Yesus. Allah menjadi manusia. 100% Allah, 100% manusia. Itulah Natal nanti yang akan kita rayakan. Ya. Kemudian, ya, hari ini PA kita mengenai kitab Wahyu, ya. Wahyu 13 ayat 7. Yaitu temanya kepada antikris atau antikris atau antikristus diberikan kuasa atas setiap suku, umat, bahasa, bangsa, dan semua orang yang ada di atas bumi untuk menyembah kepada antikristus. Jadi ada Kristus, ada antikristus. Jadi kepada antikristus diberikan kuasa atas setiap suku, umat, bahasa, bangsa, dan semua orang yang ada di atas bumi untuk menyembah kepada antikristus. Antikris, menyembah. Ya, mari Wahyu pasal 13. Ini belum terjadi. Kitab Wahyu itu nubuatan, belum terjadi, tapi akan terjadi. Nah, itu Wahyu, ya. Ungkapan, ya. Mari, boleh dibaca dulu. Wahyu 13 ayatnya yang ke-7. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari Anak Domba yang telah disembelih. Ya. Jadi ada namanya kitab kehidupan. Ya, kitab kehidupan Anak Domba. Nama-nama orang yang ditulis dalam kitab kehidupan itu selamat. Selamat. Amin. Tapi kalau namanya tidak tertulis, tidak selamat. Apakah nama yang sudah ditulis dalam kitab kehidupan bisa terhapus? Nah, sebuah pertanyaan, apakah
nama-nama orang yang sudah ditulis dalam kitab kehidupan bisa terhapus? Bisa. Bisa. Ya. Ketika Israel menyembah Baal, menyembah lembu emas, ya, buatan Harun, lembu emas buatan Harun, mereka menyembah. Mereka berkata, inilah Allah yang menuntut kamu keluar dari Mesir. Betapa sakit hatinya Tuhan. Allah yang menuntun mereka, ya, di padang gurun dengan segala tanda-tanda dan mujizat, tapi mereka mengatakan yang menuntun mereka adalah lembu emas. Lembu emas. Nah, sakit hatinya Tuhan. Ya. Lalu Musa berkata, hapuskanlah namaku dari kitab kehidupan. Karena umat Tuhan sudah berbuat dosa. Ini Musa, hapuskan saja nama saya. Ini seorang pemimpin. Ya, lebih baik namanya dihapus daripada nama umat Tuhan. Tapi Tuhan berkata tidak. Nama mereka yang membuat lembu emas, yang menyembah lembu emas, mereka namanya dihapus. Nah, ya, jadi hati-hati jangan jatuh dalam penyembahan berhala. Jangan jatuh dalam penyembahan berhala. Semua kita dulu begitu. Di luar Israel itu penyembah berhala. Ya, penyembah berhala. Ada yang percaya pada Kris, apa itu? Pedang tojok. Ada yang percaya kepada batu. Ya, di kampung saya dulu ada sungai. Lalu di sungai itu ada batu. Ya, pas terjun begitu, nah, rupanya batu ini dia ngegantung dia. Jadi kalau di kena air itu, balik lagi dia, tuk, tuk, tuk. Saudara tahu di situ ada sesajen, di pinggirnya itu sesajen. Untuk apa minta tolong ke batu yang bunyi? Batu yang bunyi dikira Tuhan. Ada keajaiban. Padahal itu mah batu. Itu manusia, ya, dianggap itu wah hebat, ada duk 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 gitu. Padahal batu yang nah, itu selalu ada tuh dipersembahkan kemenyan, bunga, begitu ya. Jadi jangan lagi kita jatuh dalam penyembahan berhala. Definisi berhala zaman sekarang, zaman modern adalah segala sesuatu yang kita kasihi melebihi Tuhan adalah berhala. Ulangi lagi, segala sesuatu yang kita kasihi melebihi Tuhan adalah berhala. Apa definisinya berhala? Jadi bisa manusia, bisa orang tua, bisa teman, ya. Nah, jadi Tuhan harus nomor satu karena Allah itu Allah yang cemburu, Allah yang cemburu. Makanya hubungan kita dengan Kristus seperti hubungan mempelai, ya, suami istri. Nah, bagaimana kalau umpamanya temannya bergaul dengan orang lain, cemburu nggak? Cemburu. Atau istrinya, suaminya dengan orang lain pasti cemburu. Ya, Allah juga cemburu. Kalau kita tinggalkan Tuhan, percaya kepada yang lain. Jadi Tuhan itu harus kita kasih dengan segenap hati, segenap akal budi, segenap kekuatan. Kalau kita bisa mengasihi, itulah isi seluruh hukum Taurat. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti diri sendiri. Ya, jadi
Mengasihi sesama seperti apa? Diri sendiri. Kalau dicubit sakit, jangan mencubit. Kalau dilempar sakit, jangan melempar. Kalau dikata-katain nggak enak, jangan kata-katain. Ya. Nah, kecuali kata-katain yang bagus. Itu mah baik, orangnya bagus. Bagus bisa. Aduh, ini bagus. Ya. Nah, itu boleh, ya. Tapi jangan sesekali menceritakan keburukan orang lain, ya. Nah, sudah ya. Jadi kita ini kitab Wahyu pasal yang ke-13 ayat 7 tadi boleh dibaca sekali lagi tolong ya. Baca. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Ya. Jadi ini udah Wahyu pasal berapa ya? Wahyu berapa? 13. Wahyu 12 ayat 12. Ini Wahyu berapa? 12. Jadi Wahyu 13 itu tidak dialami ini. Gereja Tuhan sudah di apa? Terangkat, disingkirkan. Bisa kan? Jadi yang tadi yang diserahkan untuk dianiaya itu mereka yang tertinggal. Ya, mereka yang tertinggal. Makanya usahakan jangan sampai tertinggal. Kalau tertinggal itu selamat, tapi seperti dari api, disiksa, dianiaya, disuruh menyangkal Tuhan. Begitu dia menyangkal Tuhan, gugur imannya. Tapi kalau dia mempertahankan imannya, ya, dia akan dipenggal kepala. Selamat, tapi seperti dari api. Bisa mengerti? Seperti dari api sih. Lalu bagaimana kalau anak-anak, bayi-bayi, anak-anak, bayi-bayi yang belum bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Tuhan, keselamatannya tergantung kepada ibu bapak. Bisa mengerti? Bisa mengerti? Jadi anak-anak yang belum bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, belum bisa membedakan baik dan jahat, keselamatannya tergantung kepada ibu bapak. Minimal satu orang. Minimal satu orang. Entah bapaknya, entah ibunya yang sungguh-sungguh, maka iman ibunya, iman bapaknya diperhitungkan oleh Tuhan kepada anak-anak. Tapi kalau kedua-duanya tidak, ya anak-anak itu hancur juga semua. Masuk zaman antikris. Ya, selamat kalau rela dipenggal, mempertahankan iman. Ya, jadi itu sebabnya kita harus sungguh-sungguh. Ya, apalagi suami istri sungguh-sungguh. Amin. Sungguh-sungguh. Bisa mengerti kan? Hah? Bisa mengerti? Jadi keselamatan anak tergantung kepada siapa? Orang tua. Minimal satu. Ya, kalau enggak disebut anak-anak kamu anak-anak cemat, tapi mereka adalah kudus dari pernikahan. Minimal satu orang, apalagi dua-duanya. Ya, jadi makanya satu orang itu dalam keluarga sangat besar manfaatnya, khasiatnya, ya. Nah, saudara, jadi kita ini harus meningkatkan ibadah, ya. Nah, ibadah harus ditingkatkan supaya kita tidak kena pada masa-masa antikris 3,5 tahun, ya. Jangan sampai kena pada zaman antikris. Untuk itu kita sudah harus tekun beribadah, ya, tekun beribadah. Ada 3 saksi di bumi, ada 3 saksi di
surga. Boleh 1 Yohanes berapa itu? 1 Yohanes pasal 5 ya. Berapa saksi? Berapa saksi di bumi? Ya, berapa saksi di surga? 3. 1 Yohanes 5, boleh bantu? 1 Yohanes 5 berapa itu? Yuk. Ya, 1 Yohanes 5. Ya. Ayatnya ayat 8. Boleh ayat 6 aja boleh. 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-6. Kesaksian tentang anak Allah. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah. Ya, Yesus itu datang dengan air dan darah. Waktu Yesus disalib, maka darah dan air itu keluar dari lambung. Ya, terus perhatikan. Yaitu Yesus Kristus bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Ya, dengan air dan dengan darah. Perhatikan. Dan rohlah yang memberi kesaksian. Ya, rohlah yang memberi kesaksian. Yesus sebelum dibaptis, dia anak Allah. Yesus sebelum dibaptis, dia anak Allah. Tapi belum diangkat. Belum diapa? Diangkat. Saudara percaya Yesus sudah menjadi anak Allah. Siapa percaya kepadanya dijadikan menjadi anak-anak Allah. Kapan Yesus diangkat? Ketika dibaptis. Bisa ngerti? Begitu Yesus dibaptis, Roh Kudus turun berlembaga seperti burung merpati, ada pengakuan. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kapan Yesus diaku? Setelah dibaptis. Ada pengakuan. Bisa mengerti? Orang percaya Yesus sudah menjadi anak Allah. Tapi pengakuan itu setelah dibaptis. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Perlu ada pengakuan. Ya kan? Betul nggak? Ibu-ibu melahirkan diaku nggak anaknya? Ada darah, ada air. Air. Ya, kelahiran. Ya, ada darah dan air. Ya. Udah itu digendong. Ini anak yang kukasihi. Anak yang kukasihi. Berapa bulan tuh dikandung? 9 bulan. Ya, kurang lebih 9 bulan 10 hari dikandung. Setelah itu lahir. Wek. Lahir. Inilah anak yang kukasihi. Ya. Gak ada laki-laki ngandung. Gak ya? Gak ada laki-laki ngandung kan? Ya kandung itu perempuan. Ya. Nah, sudah. Selesaikan, teruskan baca dulu. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ya, jadi Bapa itu, ini Bapa, ini Firman, ini Roh Kudus. Ini tadi apa? Bapa, terus Firman dan Roh Kudus. Ini 3. Makanya mulai sekarang harus rajin beribadah. Amin. 3 ibadah. Sudah berapa ibadah diikuti? 2 ya. 2. Ya terkadang ini jarak memang jadi masalah. Dari sini ke Permata kurang lebih 7 kilo ya. Ya, 7 kilo ya. Dari Permata ke sini berapa ya? Hah? Kurang lebih 7 kilo ya. Ada ya? Ada nggak? Ada ya. Apalagi sampai ke Permata kata. Apa? Permata apa? Hah? Apa? Puri Agung. Oh, Lestari. Dari rumah saya ke situ 1,85 km. Ya, kelihatan dekat. Tapi jalannya gini-gini.
Ya, belum lagi ibu Roma berapa jauh tuh ya. Tuh bayangkan jauh. Ya, terkadang yang dekat malas. Yang dekat malas. Memang kalau ibadah paling banyak dalilnya orang kalau soal ibadah. Ya, kalau soal ibadah banyak orang berdalil, ya kan? Perumpamaan pesta seorang raja. Yang satu bilang saya baru kawin, satu lagi baru beli apa? Lembu, satu lagi baru apa itu? Melihat ladang. Mana mungkin beli ladang nggak lihat dulu, ya kan? Masa karena baru kawin nggak bisa tata kebaktian? Ya, tahu pengantin baru sehari 2 hari seminggu boleh, masa terus-terusan nggak bisa kebaktian? Diusahakan karena ibadah itu berguna dalam segala hal. Ya, jadi ada 3 kesaksian. Ya, jadi 3 kesaksian di apa? Di surga. Tadi apa tadi? Apa tadi? Bapa, Firman dan Roh Kudus. Ada 3 kesaksian di bumi: darah, air, dan roh. Ini roh. Di sini pintu kemah. Ya. Apa tadi? Darah. Terus air dan roh. Ini awal baptisan Roh Kudus, pintu kemah. Ya, ini baptisan Roh Kudus. Ya. Jadi ini di sini ditumpahkan banyak darah. Nah, ini darah lembu untuk orang kaya, darah domba atau kambing untuk orang sedang, burung tekukur untuk orang miskin. Tanpa pertumpahan darah tidak ada keampunan dosa. Tanpa pertumpahan darah tidak ada keampunan dosa. Makanya semua pakai darah. Ya, dikorbankan sih. Ya, dikorbankan. Darahnya dibawa dipercikan sampai nanti tabut perjanjian. Setahun sekali diperciki darah. Darah pengampunan. Tapi masa perjanjian baru tidak perlu kita bawa darah, tidak perlu bawa lembu, tidak perlu bawa kambing, tidak perlu bawa burung tekukur. Cukup darah Yesus. Amin. Darah Yesus. Makanya ketika Yesus diadili, ada 6 pengadilan dijalani oleh Tuhan Yesus. Berapa pengadilan? Angka 6 itu angka manusia. Tapi tidak didapati suatu kesalahan. Tidak ada satu kesalahan. Baik perkataan, perbuatan, perilaku, semua bersih. Bagaimana kalau saudara umpamanya dia di perkataan saudara, ada kesalahan? Ibu-ibu, bagaimana kira-kira? Banyak kesalahannya berkata-kata? Banyak ya. Sering kita salah dalam berkata-kata. Berbohong, pernah gak berbohong? Jangan berdusta, tapi sering berdusta. Ya, harus berhenti, jangan diteruskan dusta. Ya, kalau dusta itu adalah dosa otomatis. Dosa apa dusta? Dosa apa dusta? Dosa otomatis. Kalau orang mencuri, lihat dulu begini. Setelah itu kalau gak ada orang baru dia masuk. Kalau dusta gak perlu lihat kiri kanan. Kamu yang ngambil, tidak, padahal dia ngambil. Ya, dia yang ngambil, tidak perlu lihat kiri kanan. Ya, langsung saya tidak mengambil, padahal dia yang mengambil. Makanya disebut dusta itu dosa apa tadi? Dosa otomatis. Pernah berdusta nggak ini? Pernah berdusta? Udah berapa kali? Udah berapa kali berdusta? Jangan berdusta. Kalau gak berdusta rasanya mual jadi gitu. Gak usah. Tuhan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak mendapat. Coba di mana ini? Coba dulu.
Berkat Tuhanlah menjadikan kaya, susah payah tidak menambah. Udah ketemu? Ayo. Ayo cari di HP itu. Udah ketemu? Ya, udah? Di mana? Di HP itu gampang itu. Amsal 10 berapa? Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Amin. Susah Amin. payah tidak akan menambahinya. Iya. Baca dulu ibu-ibu. Kaum bapak. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambah. Remaja muda. Sudah capek dari pagi, siang, sore sampai malam kok gak jadi kaya ya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan ya. Nah, ya. Nah, karena kita ini pada zaman akhir, mau tidak mau, ya kita harus mengerti. Ya, jadi tadi Wahyu berapa tadi ini? Ini nih, Wahyu berapa nih? Jadi gereja sudah disingkirkan, tidak akan alami zaman setengah tahun. Yang mengalami itu adalah mereka yang tertinggal, ya. Nah, zaman disebut zaman antikris. Orang-orang inilah diserahkan kepada tangan antikris untuk mengalami aniaya yang besar, ya. Aniaya yang besar. Tapi kita yang sudah ya sungguh-sungguh beribadah, yang memiliki 3 kesaksian, selamat ya, selamat. Ya. Satu kali Musa berkata begini, pada hari ini kuhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Coba di mana itu, ya? Nah, kita Ulangan atau kitab Keluar, ya coba. Ya, ini perlu ya dihadapkan oleh Tuhan kepada umat Tuhan. Ini udah umat Tuhan ya, ya umat Tuhan. Bukan orang di luar Tuhan, tapi umat Israel. Ya sudah ketemu? Hadapkan kehidupan kematian, berkat dan kutuk. Sudah? Ayo, udah ketemu? Yang punya HP itu, ayo. Ya. Berkat kutuk hari ini pasti muncul. Ya. Ini tawaran Musa kepada orang Israel. Ya. Jadi ada pilihan. Mau masuk surga itu pilihan. Kalau nggak masuk surga juga itu pilihan, ya. Udah? Hadapkan pada hari ku hadapkan kepada umum. Ya. Berapa? Ayat? Ulangan 11 ayat 26. Perhatikan. Canggih sekarang punya HP, ya. Ya. Ulangan 11 ayatnya yang ke-26. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Terus Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu
yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jadi berkat datang lewat mendengar firman. Amin. Jadi hari ini kita mendapat apa? Berkat karena dengar firman. Terus, Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. nah, kalau tidak mendengar firman Tuhan gimana? Kutuk. Hanya dua kemungkinan. Kalau enggak berkat ya kutuk. Jadi hari ini kita yang mendengar firman Tuhan dapat apa? Berkat. Amin. Berkat. Berkat apa? Dari ibadah. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Baik untuk hidup ini dan yang akan datang. Ya. Roti makanan, air minuman. Umurmu akan lanjut. Penyakit disembuhkan. Pernah sakit enggak? Pasti pernah sakit. Kalau ada sekarang penyakit, Tuhan sembuhkan. Amin. Itu janji Tuhan. Ya. Caranya bagaimana? Percaya. Asal percaya. Ya, kita percaya, kita menerima. Ingatlah perempuan pendarahan. Berapa tahun dia pendarahan? Berapa tahun? Berapa tahun? 12 tahun. Pendarahan. Ya. Berarti perempuan ini pasti pucat. Kurus. Dia pasti berpikir siapa gerangan yang bisa menolong saya. Sudah diobati, sudah berobat kemana-mana, tapi tidak ada kesembuhan. Habis-habisan hanya untuk mendapatkan kesembuhan. Untung dia dengar tentang Yesus. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Timbul iman. Dari mendengar timbul iman. Lalu dia berkata, kalau begitu asal ku jamah saja ujung jubahnya, aku akan sembuh. Ujung jubah itu di bawah. Yesus itu pakai jubah ya. Jubah. Seperti imam besar ada jubah. Mana imam besar? Ada jubah. Kalau memegang jubah, ujung jubah itu tidak bisa berdiri. Pasti jongkok. Barat. Jubah itu jubah kebenaran. Kebenaran firman Tuhan. Firman itu adalah kebenaran. Peganglah firman Tuhan. Dalam kebenaran ada mujizat. Jangan lepaskan firman. Apapun masalah saudara, peganglah firman, genggamlah firman Tuhan. Firman itu akan melakukan mujizat. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Coba sambil berpegang pada firman kehidupan. Gimana? Ayo. Jadi yang dipegang itu firman, bukan harta. Harta bisa berlalu. Pada zaman akhir kita mengatakan harta tidak berguna, tidak bisa menyelamatkan. Tapi kebenaran menyelamatkan orang. Sudah ketemu? Coba ya. Filipi 2 ayat berapa? Ayat 16. Perhatikan baik-baik. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Coba sama-sama. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Nggak usah dilihat. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Ibu-ibu dulu. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Kaum bapak. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Remaja muda. Jadi yang dipegang itu apa? Dalam semua keadaan pegang firman Tuhan. Amin. Di situ ada mujizat. Mujizat itu terjadi kalau kita pegang. Jadi firman Tuhan tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta.
Ya, saya melayani Tuhan sejak tanggal 10 bulan 3 tahun 80 saya sudah bertanya. Tanggal 10 bulan 3 saya masih ingat, saya tinggalkan semua. Ya, sekolah Alkitab. Saya dulu ada uang, saya serahkan ke sekolah Alkitab. Saya serahkan ke sekolah Alkitab. Ya, mau hidup dengan iman. Ya, nggak ada sampingan, nggak ada kerjaan sampingan. Sampai hari ini nggak ada pekerjaan sampingan. Ya, tapi bisa hidup. Itu namanya iman. Orang benar hidup dari percaya. Amin. Jadi kalau kita masih percaya, pasti hidup. Amin. Pasti hidup. Orang benar hidup dari percaya. Udah tadi dibaca? Belum ketemu? Udah ada. Ada yang coba. Ya itu yang terakhir lah. Orang benar hidup dari percaya. Ya, coba. Udah ketemu? Orang benar hidup percaya. Nah. Ya, siapa yang lebih cepat? Tuh, ayo yang punya HP itu lomba-lomba ayo. Hah? Dari iman boleh atau dari iman ya, orang benar hidup dari iman atau dari percaya. Ya? Roma 1 ayat 17. Boleh di atasnya 16 ya. Kalau bisa 16 di atasnya ya, perhatikan. Roma 1 ayat yang ke-16. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Amin. Jadi setiap orang percaya kepada Injil. Injil itu kabar baik, berita Naudi, gospel. Ya, berita Naudi. Injil. Ya, Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Amin. Jadi Injil yang kita dengar ini berkuasa menyelamatkan. Walau sulit, walau susah, selagi kita percaya pasti ada mukjizat. Makanya pegang jubah itu percaya. Pegang jubahnya Tuhan. Pegang Injil. Kebenaran Injil, kebenaran jubah Tuhan, kebenaran Injil. Pegang. Terus perhatikan. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Hidup oleh apa kita? Iman. Bukan uang yang banyak ya. Banyak orang punya harta tapi tidak bisa hidup. Ya. Berapa tahun lalu ada 10 orang terkaya, atau belasan tahun lalu, 10 tahun lalu, 10 orang terkaya di Amerika. Semua mengakhiri hidup bunuh diri. Kaya loh. Ya. Kalau orang terkaya itu sudah miliarder. Ya. Mengakhiri hidup dengan apa? Dengan apa? Gak bisa menyelamatkan. Gak bisa menolong persoalan. Uang banyak, gak bisa. Tapi kalau masih ada iman, ada firman Tuhan, pasti kita selamat. Amin. Selamat. Selamat artinya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita yang percaya ini dalam diri saudara ada keselamatan, ada hidup yang kekal. Dan itu tidak bisa dibinasakan. Tidak bisa dibinasakan. Maut tidak bisa mengalahkan keselamatan yang ada pada kita. Tubuh boleh mati, sebab ini memang dari tanah kan kembali ke tanah. Tapi roh yang ada dalam diri kita itu akan selamat, dibawa ke surga. Amin. Ingat seperti penjahat, ya, 2 orang penjahat ketika Yesus
Satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Ya kan? Ada 3 mati kan? Yesus mati juga, yang di kiri mati, yang di kanan mati. Di gunung Golgota, semua orang bisa melihat. Korban Kristus bisa dilihat. Bukan di lembah Yesus mati, tapi di gunung Golgota, di bukit tengkorak. Di sana dia mati untuk orang-orang berdosa. Yang satu berkata, kalau engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu dan ya. Tapi yang satu berkata, dia berkata kepada temannya, engkau tidak mengerti, kita ini menerima hukuman yang patut karena kita penjahat, kita membunuh, kita wajar kalau dihukum mati, ya. Tetapi dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Amin. Apa kata Tuhan Yesus? Hari ini aku akan tinggal dengan engkau di Firdaus. Amin. Amin. Penjahat dulu, pembunuh bisa masuk surga. Ke Firdaus hanya modal percaya. Gak ada kesempatan untuk bertobat, cukup percaya. Dia berpindah masuk ke Firdaus. Baik enggak Tuhan? Baik enggak Tuhan? Jadi di mana sekarang penjahat ini? Di Firdaus. Di mana di Firdaus? Di Sorga. Makanya saya bikin nama jemaat Firdaus, GBIS Firdaus. Nah, supaya semua jemaatnya masuk ke mana? Ke Firdaus. Amin. Rindu ke Firdaus? Rindu gak ke Firdaus? Mau sekarang atau nanti? Kita masih bekerja. Ya, mari kita menatap pada Tuhan. Ya. Sebentar kami akan menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Bubuhkan berkat-Mu pada perjamuan kudus ini. Sehingga ini bukan roti dan anggur biasa lagi, tapi wujud dari pengorbanan-Mu. Di dalamnya ada mukjizat kesembuhan bagi yang sakit, menguatkan yang lemah, membangkitkan pengharapan bagi yang berputus asa. Kami akan menerima di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita nyanyikan. Zaman sekarang berbicara. Jangan dimakan dulu. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana panjang kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah. Amin. Lihat dunia bergelora,
berlindunglah. Kita bagi berdiri. dalam sabda Berlindunglah, kita akan tubuh Kristus. berlindunglah dalam sabda Allah. Jangan dimakan dulu, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin ini adalah tubuh Kristus? Kita mohon ampun atas segala dosa kita. Setelah kita mohon ampun, mari kita makan dalam nama Tuhan. Kita angkat cawan darah Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Apakah saudara yakin ini adalah darah Kristus? Kita minum dalam nama Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu, sembah Dia saja. Kami bersyukur padamu Tuhan, buat firman yang Engkau bukakan bagi kami. Dulu kami tidak mengerti apa-apa, sekarang kami mengerti firman Tuhan. Sedikit demi sedikit Kau nyatakan firman-Mu, membuka hati pikiran kami, melihat rencana Allah yang besar bagi kami, untuk melindungi kami, menyelamatkan kami di hari-hari depan, di hari-hari yang jahat, di mana semua firman Allah akan digenapi Tuhan. Tapi bagi kami ada perlindungan yang aman. Engkau janjikan bagi kami keselamatan yang sempurna, di mana kami tidak akan masuk zaman antikris, zaman aniaya yang berat, yang besar. Kami sudah disiapkan oleh Tuhan untuk diselamatkan, disingkirkan, diangkat oleh Tuhan, sehingga kami menikmati satu keselamatan yang sempurna. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kami pun akan menjaga, memelihara keselamatan yang Kau beri, dengan kami mau setia beribadah padamu, belajar melakukan firman-firman-Mu. Di sana ada mujizat bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kalau ada masalah, persoalan, kalau sakit penyakit, boleh tangan kirimu meraba penyakit, tangan kananmu angkat. Kalau masalah persoalan dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan, taruhkan tangan kirimu pada dadamu. Saya akan berdoa buat saudara, anak-anakmu yang hadir ini. Kami menyadari kami lemah dan kami banyak menghadapi persoalan.
di dunia ini. Dan kami bawa hari ini padamu. Kami mengangkat tangan kami. Ulurkanlah tanganmu Tuhan. Belahlah kami. Bukakan jalan bagi kami. Berikan kemenangan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah mujizat, kekuatan, kemenangan, kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berpikir bagi Tuhan. Kita jalankan sekali persembahan. Kita nyanyikan bawa serta dengan aku. Kami kerjakan perkara yang besar. penyerta sampai kesudahan alam dan kemenangan yang gilang gemilang bagi kita yang percaya. Sebagai warta jemaat, hari Sabtu ibadahnya macam muda 6:30, ibadah Minggu 6:30 setengah 8 di sini. Ibadah pertama, ibadah kedua di Permata 10:30. Selasa kita 2 puasa. Rabu pendalaman kitab Kemarin. Ya, kita doakan mereka yang kurang sehat supaya Tuhan sembuhkan. Ya. Kita doakan Mama Yuli Kutabara, Mama Hendra, Ibu Yeni Purba, Ibu Lili, keluarga Pak Siswanto, Karen, Dea, Mama Ibu Lydia. Kita pakai berdiri. Kami berdoa buat anak-anakmu yang kurang sehat. Kami berdoa bersama-sama sesuai dengan perintah-Mu supaya kami saling mendoakan. Tuhan siap mendengar setiap doa yang dipanjatkan, dan tangan-Mu akan terulur bagi mereka untuk menyembuh. Kami berdoa, ulurkanlah tangan-Mu Tuhan, nyatakanlah pembelaan, nyatakan mujizat-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan, sembuhkanlah mereka supaya mereka tidak terhalang untuk berbakti, untuk melayani, untuk memuji Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih, berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir ini. Berkati pekerjaan, studi, masa depan. Berkati semua. Biarlah berkat rohani, jasmani menjadi milik kami sekalian. Berkati juga Ibu Susan, anak mantu, cucu,
berkati semua. Terima kasih Pak RT, Pak RW, juga Pak Lurah kami, Muspika Andir, Wali Kota Bandung, Gubernur Pak Jawa Barat Pak Ridwan Kamil Pak Presiden Joko Widodo, Pak Maruf Amin, TNI Polri berkati, MPR, DPR, tingkat 1, tingkat 2 berkati. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan untuk kebaikan bangsa ini. Dan sekarang saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.